La ilastulil firdausi ala wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiruh lambil azimi. Cukup kan? Tepuk tangan. Kurang banyak jane. Jadi itu lagu judulnya apa dan maknanya apa, Gus? Jadi itu curhatan Abu Nawas sebenarnya. Oke. Jadi ya Tuhan, aku ini bukan ahli surga, tapi kalau kau masukkan ke neraka aku jelas gak kuat. Maka ya sudah, ampunilah dosaku, karena kan kau yang maha mengampuni dosa. Itu Abu Nawas. Abu Nawas. Iya. Itu yang terkenal. Oke, Gus, lepas dari makna yang Anda ingin sampaikan melalui lagu tadi ya, kan sebagian orang menganggap bahwa musik itu haram, alat musik itu haram. Jadi soal haram bermain musik dan musik sendiri itu haram, bagaimana pemahaman Anda ini? Kalau saya sih sederhana aja ya, bahwa musik itu kan sebenarnya lahir dari suara. Gitu kan, dari suara sebenarnya. Nah, suara di alam ini kan banyak sekali. Masa orang mau ngumpulin semua suara, telinganya entah kemana gitu kan. Akhirnya oleh para seniman mungkin atau siapa dulu, dan bukan juga harus seniman, bunyi itu dikumpulkan dalam satu ritme yang bisa dimainkan. Ngumpulin bunyi, yang bikin bunyi itu Allah, cuman dikumpulin aja. Maka bunyi tergantung mau dipakai apa. Bunyi yang haram itu kan cuma satu. Bunyi sendok di meja makan, tetangganya lapar. Nah itu bunyi yang haram. Bunyi-bunyi ini, oh sholawatan pakai terbang. Gitu. Nah kalau yang sering disampaikan itu kan bahwa Rasulullah mengharamkan musik. Gitu ya, musik yang melupakan orang kepada Sang Pencipta. Sekarang saya nanya Mas Andi, nyaman nggak dengan suara tadi? Menyenangkan. Lah ya sudah. Nyaman. Bagi yang nggak nyaman ya sudah, biarin, nggak dipikirin juga. Tapi jadi pemahaman Anda bahwa Islam ini membolehkan musik. Yang penting umatnya seneng gitu. Para habaib terbang di India pakai tabla, sama aja sebenarnya musik. Kayaknya kok jadi ribet gitu lah. Membicarakan musik dengan kerangka halal haram. Baik, nah soal musik ini menarik juga karena Anda ini bergaul juga dengan musisi-musisi ya. Saya lihat ada hari di mana Anda bermain musik bersama Iwan Fals misalnya. Itu di mana dan lagi ngapain itu? Di rumah Bang Iwan. Oh. Ya nengok kan, lama nggak ketemu, terus COVID sama-sama sehat apa enggak. Jadi Anda yang main ke rumahnya Iwan Fals? Ya. Terus sama Bang main Anto musik. Baret. Iya, Anto Baret ya. Sama-sama kangen dulu semua. Dulu di Blok Anto Baret. Ya kan, ada Bang Anto. Terus mungkin ya rindu juga, ya udah deh, main-main bareng-bareng. Main musik. Jadi Anda berteman juga dengan seniman-seniman musik ya? Ya lah ya kan, mereka ini kan orang-orang baik. Jadi ada cerita gitu kan. Itu? Kenapa saya main gitar itu? Jadi dulu waktu saya nyantri di Gresik, itu kalau hari Jumat kan libur. Nah naik truk gitu, entah kemana gitu. Nah yang sering itu ke Tambak Sari di Surabaya itu. Ya. Lihat main bola. Lihat bola. Satu ketika itu kita ke sana kok pintunya ditutup semua. Terus ada suara wah. Apa ini?
Begitu bisa masuk, main musik. Saya melihat gitar listrik pertama kali di situ tuh. Kok bisa bunyi itu, kenapa? Kalau ini sering yang bolong gini kan, pengamen gitu. Sering. Tapi yang itu, kok bisa bunyi cuma digini-gini itu. Nah, besok kalau sudah tidak dimarahi ketika main gitar, saya akan beli itu kan. Nah itu. Nah waktu itu kan masih belum boleh kan. Karena anak santri masih ngaji. Nah itu tadi begitu saya kuliah di IAIN, Jogja. Nah mulai deh. Oh bisa ternyata. Sobek-sobek di sini pertama. Nah itu dari situ terus. Ini belajar sendiri ya? Atau ada yang ngajarin? Ada. Temen gitu? Temen gitu lah dari tongkrong-tongkrong kunci A, B, C, D. Saya masih ingat lagu pertama yang diajarkan itu. Apa itu? Awal dari cinta. Gitu kan punya A. Oh, lompat ke A. Awal dari cinta. Ini tanpa bahagia. C, A. Jadi gitu. Itu lagu pertama kali yang saya bisa. Sama lagu Tuhan. Pokoknya kuncinya yang nggak aneh-aneh. Nggak pakai kunci berdiri. Oke, itu Tapi saya juga nggak bisa. Nggak bisa baca not itu nggak bisa. Waktu di istana dulu, ini isu yang muncul ke permukaan. Waktu di istana dulu kan ada penyanyi cilik, kalau Farel ya. Ya. Disuruh nyanyi, tapi dia nyanyi apa? Ojo dibanding-banding ke gitu kan. Wah, semua heboh. Kemudian kan diminta nyanyi ulang lagi, satu lagu lagi. Terus ada yang usul lagunya itu Joko Tingkir ngombe dawet. Nah, kemudian kayaknya ada masalah itu, terus nggak jadi. Nah, Anda kan termasuk yang marah ketika ada orang yang menyanyikan lagu Joko Tingkir ngombe dawet. Apa masalahnya sehingga Anda kok bereaksi nggak happy atau nggak bahagia dengan lagu Bukan itu? saya sebenarnya sih. Joko Tingkir ini kan tokoh, sosok gitu kan yang ya dia personal gitu. Dia bukan personifikasi apa gitu, personal, ada sosoknya. Seorang raja. Kalau seorang raja aja kan katakanlah ya, biasa aja kita, banyak raja-raja yang kita jadikan lagu. Apa konteksnya dengan agama Nah misalnya? Joko Tingkir itu punya anak Pangeran Benowo. Pangeran Benowo inilah yang menurunkan ulama-ulama di Tanah Jawa terutama di Nusantara. Termasuk Gus Dur. Itu konteksnya. Konteksnya. Jadi ini ada konteksnya dengan ulama-ulama. Iya. Jadi kita harus menghormati ya. Ya. Tahu-tahu dinyanyikan ngombe dawet itu kemudian liriknya menjadi Kan panjang tuh jadi macam-macam. Kalau Joko Tingkir ngombe dawet itu aja nggak apa-apa. Tapi kan berikutnya itu jadi kemana-mana. Oh jadi mulai ruwet, mulai apa kan gitu. Kurang respect pada tokoh Joko Tingkir. Oh itu yang membuat Anda juga keberatan. Ya janganlah gitu kan. Oke. Anda pernah dituduh menghina Nabi Muhammad. Ya. Boleh cerita itu kasusnya? Jadi saya ngaji di kampung gitu kan. Jadi saya coba jelaskanlah bahwa orang kampung ini kan jauh dari memahami Nabi selain yang sering diceritakan kan gitu. Kanjeng Nabi Muhammad lahir di Mekah. Kan itu. Tapi kehidupan kecilnya itu seperti apa? Nah itu coba saya ceritakan. Gitu loh, dengan bahasa sirah, bahasa sejarah. Sementara yang lain kan belajar Nabi tentang dengan bahasa qasidah. Apa itu? Bahasa lagu-lagu, bahasa nyanyian kan. Ya bahasa sastra kan tinggi. Anta syamsun, anta badrun, kau seperti rembulan, engkau seperti matahari. Ini kan bahasa syair, bahasa ini ya. Lah sementara yang saya ceritakan itu kan bahasa sejarah. Gitulah. Nah, dengan bahasa sejarah ya. Waktu itu kalimat yang saya sampaikan kan rembes kan gitu. Ya, itu yang di kampung artinya? itu artinya sakit mata. Oke. Ramadan syadidun gitu. Kenapa Anda harus menceritakan bahwa Nabi dulu rembes misalnya? Jadi biar orang itu tahu Nabi Muhammad itu hebat. Bener-bener Nabi itu hebat. Hebat itu artinya ya berangkat dari seperti manusia biasa. Qul innama ana basyarum mithlukum. Aku itu seperti manusia seperti kalian. Yuha, tapi aku mendapatkan wahyu. Nah, masa kecilnya kan ya. Misalnya memang ada beberapa hal yang tidak seperti biasanya.
Nah itu cobalah saya ceritakan kepada anak-anak sekarang yang apa aja ditanya gitu loh. Kan waktu itu kan masih belum seperti sekarang medsos kan. Tapi saya yang di bawah itu sudah sering ditanya. Apa Rasulullah itu seperti Superman? Apa kan itu sering ditanya. Jadi Anda mencoba menjelaskannya dengan logika sederhana begitu ya. Aja bahwa Nabi itu juga begini. Tapi dengan kesederhanaan yang Anda ceritakan itu seakan-akan Anda dianggap menghina Nabi. Ya akhirnya makanya saya minta maaf. Memang ada beberapa orang yang menganggap bahwa ini oh ya sudahlah gitu. Saya minta maaf. Dan Anda minta maaf hari itu Minta ya? maaf aja, minta maaf. Jadi orang suruh saya minta maaf ya saya minta maaf. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah juga ngapain.